Sobat Podcast, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu menyaksikan program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Kembali lagi bersama saya Cindy Kalista selaku MC pada podcast kali ini. Nah, dari bulan ke bulan yang telah kita lalui, akhirnya event besar Semarajaku tiba lagi. Yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Yang tidak lain dan tidak bukan ialah turnamen voli antar pelajar atau Semarajaku Cup yang ke-10. Nah, Sobat Podcast, malam ini kita baru aja selesai acara pembukaan. Maka dari itu, kami mengundang tamu kita yang sangat spesial. Siapakah beliau? Langsung aja yuk kita mulai obrolannya. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum itu, kita kenalan dulu Pak. Saya Cindy Kalista, selaku MC yang akan menemani Bapak berbicara selama beberapa waktu ke depan. Nah, pasti Sobat Podcast. Cindy Kalista. Iya Pak. Ingat artis saya. Waduh, artis. Oke, baik Pak. Pasti Sobat Podcast di rumah penasaran siapa tamu spesial kita hari ini. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu Pak kepada Sobat Podcast. Iya, terima kasih Cindy ya. Iya, Pak. Saya manggil Cindy aja. Iya Pak. Terlalu panjang namanya. Aduh, iya Pak. Nama saya Ahmad Junaidi. Di sini hadir karena diundang untuk menghadiri pembukaan turnamen volleyball Semarajaku Cup ke-10 sebagai pemerhati, sebagai orang yang suka dengan kegiatan kepemudaan. Itu aja Luar sih. biasa Pak. Oke, baik Sobat Podcast. Nah, tadi kan Bapak telah mengikuti pembukaan di event Semarajaku Cup yang ke-10 ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak setelah mengikuti pembukaan tadi dan tentang event Semarajaku Cup yang diadakan di sekolah kami? Yang pertama, waktu pertama masuk di jalan ini, saya lihat banyak motor yang parkir di pinggir jalan, terus banyak sekali. Saking ramainya. Ya, mau parkir aja susah. Untung parkirnya nggak bayar. Iya, iya Pak. Kesan pertama, rame, seru, dan saya rasanya kembali muda. Waduh. Karena Kumpul banyak sama anak muda. anak-anak muda. Oh, sebelumnya Bapak sudah pernah berkunjung ke Semarajaku atau belum? Dulu udah lama, mungkin 6 tahun 7 tahun yang lalu. Setelah Bapak kembali lagi melihat suasana di Semarajaku, bagaimana kesan Kaget. Bapak? Kaget kenapa? Dulu kayak jurang gitu ya. Iya Pak. Kreatif juga tuh sekolahnya, jurang dijadikan tribun. Ya, Iya. Sekarang sudah terbarui Ya. sampai ada lapangan, makanya kita bisa mengadakan event ini. keren. Makasih Pak atas Ya. ujiannya. Itu kan event di Semarajaku ini sudah dilaksanakan atau merupakan acara tahunan di sekolah kami yang sudah ada di tahun ke-10. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ini, Pak? Itu satu aja dulu ya. Oke, Pak. Yang pertama, kalau saya tidak melihat dari sisi event olahraganya, saya suka dengan keterlibatan adik-adik pelajar di dalam manajemen pelaksanaan kegiatannya, karena ilmu kita di sekolah itu terasah, teruji, teraplikasi ketika kita di organisasi, manajemen sebuah kegiatan. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya di situ dibuktikan. Nah, kalau di sekolah, di kelas itu cuma teorinya. Tapi bagaimana mensukseskan kegiatan ini perlu soliditas, perlu tujuan, perlu evaluasi dan sebagainya. Saya sukanya keterlibatan
rekan-rekan adik-adik OSIS mungkin dengan yang lain-lain di dalam melaksanakan event ini. Ya, jadi kesuksesan event ini kan tergantung yang melaksanakan. Guru-guru. Iya, dan ini adalah wadah sarana untuk belajar. Ya. Kalau udah terbiasa dengan organisasi di sekolah, ketika ke masyarakat udah ibarat ibarat ikan masuk ke dalam air udah nyaman gitu. Udah terbiasa di sekolah. Jadi itu sih yang kalau menurut saya yang paling penting. Saya lihat tadi pada saat kita datang sudah diterima, isi daftar hadir, terus diantar. Itu merupakan manajemen suatu panitia yang bagus menurut saya. Luar biasa panitia Semarajaku ya Pak ya. Iya, keren. Makasih Pak atas pujiannya. Nah, tadi kan Bapak telah menyebutkan sebagian dari dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama para pelajar. Nah, oke Pak, di bulan September ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September. Menurut Bapak, apakah sekolah kami telah terlibat dalam hari olahraga tersebut melihat event Semarajaku Cup yang dilaksanakan pada bulan yang sama? Iya. Kalau saya melihat di Muara Jawa ya, olahraga itu hampir semua cabang olahraga event-eventnya udah ada. Sepak bola, volleyball, tenis meja, bulu tangkis, sepak takraw, panahan juga, renang, nyebrangin ke itu pelabuhan nyebrang aja yang belum ada ya. Nah, bagaimana keterlibatan SMA 1 Muara Jawa di dalam event olahraga khususnya dalam memperingati Hari Olahraga Nasional ini kalau menurut saya sih ini suatu event besar. Saya suka ketika sebuah organisasi melaksanakan event-event besar, artinya visinya, keinginannya besar, ya, apalagi ini kan levelnya se-Kalimantan Timur, yaitu suatu semangat yang luar biasa. Dan kalau menurut saya sih bukan hanya dalam rangka Haornas ya, tapi berkelanjutan. Karena kalau kita mau menciptakan kader-kader olahraga itu pas di kalangan sekolah, tapi memang eventnya itu harus rutin. Eventnya harus rutin. Ya. Teman-teman di Semarajaku ini sudah ke-10 kali ya. Iya Pak. Sesuatu itu kan yang paling berat tuh konsistensi ya, istiqomahnya. Nah ini udah 10 tahun tuh luar biasa. Artinya kaderisasi, regenerasi dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan bagus. Udah sampai 10 tahun. Berarti Semarajaku sangat terlibat ya Pak dalam kerutinitasannya Pak. Iya. Semoga di tahun-tahun berikutnya Semarajaku terus mengadakan event ini ya. Iya. Dan kalau tidak salah Pak, tema Hari Olahraga tahun ini yaitu Ayo Berolahraga, Bersatu Kita Juara. Bagaimana pendapat Bapak tentang tema tersebut yang ada hubungannya dengan Semarajaku Cup ke-10 ini? Ya, yang pertama dengan adanya event ini tentu saja itu memotivasi ya, khususnya pelajar di Semarajaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, bukan hanya voli, kegiatan sesuai minat bakatnya masing-masing ya. Iya, betul. Dan saya tahu bukan hanya volleyball, futsal juga ya, kemudian bulu tangkis dan sebagainya. Nah, artinya ini kan hanya salah satu event yang dilaksanakan. Jadi kalau dampaknya terhadap anak-anak kita ini ya memotivasi untuk olahraga. Dan olahraga itu kan budaya. Artinya kalau kita udah terbiasa dengan olahraga di masa muda, tentu ini harapannya bisa berkelanjutan. Saya ngerasakan kalau kita nggak olahraga, badan itu rasa lemas, loyo, ya, kurang semangat. Iya. Tapi kalau sudah dengan olahraga, semangat tuh.
Kemudian olahraga ini juga merupakan sarana pemersatu. Ya karena ini tadi kita kan nih beberapa kecamatan, beberapa SLTA ya se-Kalimantan Timur. Kita bisa silaturahmi, bisa saling kenal, bisa lihat-lihat yang cakep-cakep tuh kayak main ya. Oh iya juga. Berarti dampak positif ya Pak yang lebih banyak. Iya. Terima kasih Bapak. Sobat podcast, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, yaitu apa pesan Bapak kepada para pelajar dalam peringatan Hari Olahraga ini Pak? Mengingat Semarang Jago telah melaksanakan event besar ini. Ya, yang pertama pesan saya kepada pelajar-pelajar untuk berolahraga sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena olahraga ini adalah sarana yang paling mudah untuk mencari kawan. Ya, kita dengan ada olahraga dari manapun itu akan menjadi kawan di sini. Jadi itu tadi sebagai alat pemersatu kita. Jadi saya berpesan kepada adik-adik semua menjadikan olahraga sebagai sarana silaturahmi kita. Sebagai suatu sarana bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk bagaimana membangun suatu komunikasi dengan membangun link ya dengan berbagai pihak. Saya dulu sering terlibat di dalam kegiatan olahraga, banyak kenal orang dari olahraga. Sampai sekarang pun kenal karena di olahraga, di sepak bola ya. Nah itu jadi pesan saya sih itu untuk anak-anak muda. Dan bagi yang mungkin tidak bergerak di olahraga, paling tidak ngurusin olahraga, jadi panitia misalnya. Iya Pak, seperti panitia ya panitia di organisasi. Kan ini ada organisasi Persatuan Sepak Bola, Persatuan Poli, Persatuan Panahan. Jadi pengurusnya biar belajar memanajemen suatu organisasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, Sobat Podcast, kita telah mendengar tadi motivasi dan kesan Bapak terhadap Semarang Jago. Jangan lupa untuk kalian terus semangat dan juga melaksanakan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Maaf saya sedikit lupa. Oke, demikian obrolan kita hari ini. Saya Cindy Kalista, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.